Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Royana, dari kelas 5A Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teorema limit pusat. Pada buku yang berjudul Mathematical Statistics with Application, teorema limit pusat terdapat pada teorema 7.5 yang berbunyi misalkan Y dan Y1, Y2, Y3, dan adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen M dalam kurung T dan M1T, M2T, M3T, dan seterusnya berturut-turut. Jika limit N mendekati T hingga dari Mn dalam kurung T sama dengan Mt untuk semua T bilangan real, maka fungsi distribusi Yn konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N, mendekati T hingga. Nah, berikut bukti dari teoremanya. Berdasarkan teorema 7.4, UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurangi mu per sigma. Nah, lalu Y barnya ini disubstitusikan dengan teorema 7.1, yaitu Y bar sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Maka setelah disubstitusikan Y barnya ini ke UN, menghasilkan UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurangi mu per sigma sama dengan 1 per akar N dikali dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai N YI dikurang N dikali mu per sigma sama dengan 1 per akar N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N ZI, di mana ZI-nya sama dengan YI dikurang N dikali mu per sigma. Karena variabel acak YI adalah independen dan distribusi identik, ZI sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Independen dan distribusi identik dengan EZI sama dengan 0 dan VZI sama dengan 1. Karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak independen adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen, maka dapat ditulis fungsi pembangkit momennya adalah M sigma ZI dalam kurung T sama dengan MZ1T dikali MZ2T dikali seterusnya dikali MZN dikali T sama dengan MZI T pangkat N. Dan untuk MUN dalam kurung T sama dengan M dikali sigma ZI dikali T per akar N sama dengan MZ1 dikali T per akar N dipangkatkan N. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema Taylor. MZI dalam kurung T sama dengan MZ1 dalam kurung 0 ditambah M aksen Z1 dalam kurung 0 dikali T ditambah M double aksen Z1 dalam kurung C dikali T kuadrat per 2. Nah, di mana C-nya ini lebih dari 0 dan C kurang dari T. Dan karena MZ1 dalam kurung 0 sama dengan E dalam kurung E pangkat 0 Z1 sama dengan E1 dan M aksen Z1 dalam kurung 0 sama dengan E Z1 sama dengan 0. Maka MZ1 dalam kurung T sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 dalam kurung C per 2 dikali T kuadrat, di mana C-nya ini lebih dari 0 dan C kurang dari T. Oleh karena itu, M UN dalam kurung T sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 dalam kurung CN per 2 dikali T per akar N kuadrat. Kemudian dipangkatkan N. Sama dengan
1 ditambah M double aksen Z1 dikali si N dikali T kuadrat per 2 per N. Lalu dipangkatkan dengan N, di mana si N lebih dari 0 dan si kurang dari T per akar N. Perhatikan bahwa N mendekati tak hingga dan si N mendekati 0. Dan M double aksen Z1 dalam kurung si NT kuadrat per 2. Maka M double aksen Z1 dalam kurung 0 dikali T kuadrat per 2 sama dengan E dalam kurung Z1 kuadrat dikalikan dengan T kuadrat per 2. Maka menghasilkan T kuadrat per 2. Karena nilai harapan terhadap Z1 kuadrat atau E dalam kurung Z1 kuadrat sama dengan varian terhadap Z1 atau V dalam kurung Z1 sama dengan 1. Ingat bahwa jika limit M mendekati tak hingga dari Bn sama dengan B, maka limit N mendekati tak hingga dari Bn dalam kurung 1 ditambah Bn per N pangkat N sama dengan E pangkat B. Sehingga limit N mendekati tak hingga dari M UN dalam kurung T sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 1 ditambah M double aksen Z1 dalam kurung si N T kuadrat per 2 per N dipangkatkan dengan N sama dengan E pangkat T kuadrat per 2. Maka T kuadrat per 2 merupakan fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar. Maka, berdasarkan pembuktian teorema 7.5 atau teorema limit pusat, kita dapat menyimpulkan bahwa UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen ke fungsi distribusi dari variabel acak normal standar. Sehingga, teorema limit pusat ini terbukti. Cukup sekian penyampaian pembuktian teorema limit pusat yang opsional. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.